Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Innovate akan mempresentasikan progres Project Hiryu di pertemuan ke-12. Oke, mungkin sebelumnya memperkenalkan anggota kelompoknya ada Eka Bintang Wicaksono dengan NIM 54 sebagai front end dan UI UX designer. Kemudian ada saya sendiri dari Fakultas Kevano dengan NIM 75 sebagai back end dan DevOps engineer. Kemudian ada Andika Putra Rustilahi dengan NIM 89 sebagai project manager dan analis. Mungkin untuk daftar isinya, yang pertama ada project communication, kedua ada stakeholder management, ketiga ada pengenalan stakeholder, dan keempat ada analisis kebutuhan stakeholder. Baik, selanjutnya adalah yang pertama yaitu project communication. Di sini kami akan mengadakan daily scrum meeting. Itu untuk frekuensinya ada per minggu 1 kali, diikuti dengan oleh seluruh tim pengembang dengan tujuan update progress, lalu hambatan selama pengembangan dan juga rencana harian ke depannya. Selanjutnya ada sprint review dan retrospektif. Ini untuk frekuensinya di setiap akhir sprint. Tujuannya untuk menyampaikan hasil sprint dan menerima feedback dari stakeholder. Lalu yang ketiga, stakeholder update meeting. Itu frekuensinya setiap 2 minggu dengan tujuan update progres proyek ke pihak Kemenkes. Dan terakhir ada media komunikasi. Kami berencana menggunakan WhatsApp dan juga Google Meet. Selanjutnya stakeholder management. Di sini untuk stakeholdernya terdapat 7. Yang pertama ada project manager, perannya untuk mengelola arah dan juga progres proyek dengan kepentingan proyek berjalan tepat waktu dan sesuai scope yang sudah ditentukan. Selanjutnya developer backend, perannya membangun API, database dan server. Kepentingannya sistem stabil, aman dan juga responsif. Lalu stakeholder yang ketiga, developer front end dan UI UX, itu berperan sebagai membuat tampilan dan UX. Kepentingannya aplikasi mudah digunakan dan estetik. Selanjutnya tester atau QA dengan peran menguji aplikasi, kepentingannya kualitas aplikasi terjaga. Selanjutnya ada pengguna akhir atau user, perannya yaitu sebagai pengguna aplikasinya, yang di dalamnya ada ruang chat dan juga konsultasi. Kepentingannya platform aman, nyaman dan juga sesuai dengan tujuan kami di awal, yaitu ada fitur anonim. Lalu stakeholder selanjutnya psikolog atau dokter, perannya sebagai mitra layanan profesional. Kepentingan media konsultasi yang terpercaya. Dan yang terakhir Kemenkes RI berperan sebagai institusi pendukung dengan kepentingan mendapatkan data dan solusi kesehatan mental. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya adalah pengenalan stakeholder. Yang pertama ada user. User adalah stakeholder utama dalam proyek ini. Mereka menggunakan aplikasi untuk curhat, mencari dukungan emosional, atau melakukan konsultasi profesional. Lalu yang kedua ada konsultan. Stakeholder ini adalah mitra layanan yang menyumbang nilai bisnis terbesar, yaitu konsultasi berbayar. Lalu yang ketiga ada developer, terdiri dari back-end developer, front-end atau UI UX, dan DevOps. Yang keempat ada project manager. Project manager adalah pemegang kendali arah proyek. Lalu yang terakhir adalah Kemenkes. Stakeholder ini tidak ikut coding, tetapi sangat penting untuk daya guna real world. Lalu selanjutnya ada analisis kebutuhan stakeholder. Yang pertama user, yang dibutuhkan adalah kemudahan curhat, jaminan anonimitas, dan UI yang sederhana dan menenangkan. Lalu selanjutnya profesional, ada platform konsultasi yang stabil, penjadwalan yang jelas, sistem pembayaran yang rapi. Lalu ketiga ada developer, requirement yang jelas, workflow yang rapi, akses sistem yang aman. Lalu yang keempat ada project manager, laporan progres yang akurat, visibility proyek secara menyeluruh, komunikasi lancar dengan stakeholder. Lalu yang terakhir institusi, keamanan data, aksesibilitas publik, dan laporan analitik. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung cantumkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.